Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Sipa Falahia. Kali ini saya akan membahas mengenai kecerdasan buatan terdistribusi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa materi ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Distribute Artificial Intelligence. Sebelum saya menjelaskan, saya akan bertanya dulu kepada kalian semua. Nah, apakah kalian tahu apa itu kecerdasan buatan terdistribusi? Nah, perlu kalian ketahui bahwa sistem terdistribusi dengan kecerdasan buatan disebut sebagai kecerdasan buatan terdistribusi yang menawarkan alokasi, integrasi, komunikasi antar node terdistribusi yang disebut sebagai agen. Nah, oleh karena itu, kecerdasan buatan terdistribusi adalah sistem multi-agen yang memanfaatkan teknologi terbaru seperti Intelligence of Things, komputasi awan, dan lain-lain. Nah, untuk menyelesaikan aplikasi waktu nyata itu, aplikasi kecerdasan buatan ini seperti perawatan kesehatan, pertanian, dan e-commerce didasarkan pada kumpulan data besar dan algoritma yang kompleks. Nah, kecerdasan buatan terdistribusi ini merupakan tingkat kecerdasan buatan yang mengelola komunikasi antara agen yang bijaksana dan cerdas. Nah, ini berusaha untuk membangun agen cerdas yang dapat mengambil keputusan dan dengan demikian dapat membantu diri sendiri dalam mencapai tujuan di dunia yang dihuni oleh berbagai agen cerdas. Nah, kecerdasan buatan terdistribusi ini telah muncul sebagai paradigma yang kuat untuk mewakili dan memecahkan masalah yang kompleks. Kecerdasan buatan terdistribusi adalah cabang kecerdasan buatan yang bersangkutan dengan bagaimana mengordinasikan perilaku di antara kumpulan pemecahan masalah semi-otonom agen. Jadi, bagaimana mereka dapat mengordinasikan pengetahuan, tujuan, dan rencana untuk bertindak bersama untuk memecahkan masalah bersama, atau untuk membuat keputusan yang rasional secara individu atau global dalam menghadapi ketidakpastian dan berbagai perspektif yang saling bertentangan. Nah, pertumbuhan bidang ini telah didorong oleh kemajuan dalam lingkungan komputasi terdistribusi dan tersebar luas koneksi informasi ini. Jadi, meskipun kecerdasan buatan terdistribusi dimulai sebagai cabang dari kecerdasan buatan, ini telah muncul sebagai disiplin penelitian independen dalam dirinya sendiri. Jadi, mewakili pertemuan ide-ide dari beberapa disiplin ilmu. Sistem terdistribusi dan terkoordinasi dari pemecahan masalah dengan cepat menjadi mitra praktis dalam pemecahan masalah manusia yang krisis lingkungan. Dan kecerdasan buatan terdistribusi adalah bidang yang berkembang pesat dari aplikasi dan penelitian serta mengalami pertumbuhan eksplosif di seluruh dunia. Nah, kecerdasan buatan terdistribusi ini juga mempunyai manfaat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hewitt dan De Jong pada tahun 1983. Mereka menyebutkan bahwa pendekatan terdistribusi ini bermanfaat untuk memiliki banyak fokus utama dari tindakan berpikir kritis, sehingga memiliki opsi untuk mengelola lebih dari satu kejadian tak terduga sekaligus. Nah, kerangka kerja terdistribusi tidak akan mengalami efek buruk dari kegagalan titik tunggal. Ini memberikan posisi yang disukai dalam keadaan di mana kualitas yang tak tergoyahkan memiliki signifikan tertentu. Dalam kerangka kerja terdistribusi ini, kegagalan pusat pemikiran kritis atau satu titik akan menyebabkan penurunan kinerja yang mudah alih-alih kekecewaan kerangka total. Nah, demikian juga dari sudut pandang struktur kerangka kerja, pengaturan yang sesuai mungkin paling praktis. Mungkin biaya total dari jumlah perangkat peralatan minimal yang diperlukan untuk mewujudkan sistem yang tersebar luas lebih rendah daripada biaya perangkat besar yang cukup inovatif untuk menjalankan tugas serupa.
Mungkin juga situasi bahwa kualitas terukur yang didukung oleh pendekatan yang disebarluaskan mengurangi biaya pemrograman ini. Jadi, kecerdasan buatan terdistribusi mengarah pada pemecahan masalah terdistribusi tersebut. Nah, pendekatan ini juga mengalami masalah spesifik yang dapat dipisahkan di antara berbagai modul yang berkoordinasi dalam mengisolasi dan berbagi informasi tentang masalah dan solusinya. Jadi, pemecahan masalah terdistribusi adalah jenis pemikiran kritis yang mengelola masalah dan menyebarkannya di antara beberapa pemecahan masalah yang berkomunikasi satu sama lain secara kooperatif dan berbagi beban untuk mentransfer solusi parsial satu sama lain. Nah, komunikasi antara pemecahan masalah parsial secara tegas dicirikan dalam situasi berpikir kritis yang sesuai. Jadi, sistem multi-agen sebaliknya bekerja sama dengan pemecahan masalah yang digabungkan secara longgar untuk mengatasi masalah. Jadi, pemecahan masalah otonom ini atau operator komputasi adalah elemen mandiri yang memiliki kapasitas untuk bekerja dengan cemerlang di bawah kondisi alam yang berbeda, mengingat kemampuan mereka yang nyata dan kuat. Nah, di sini terdapat gambar. Sekarang, coba kalian perhatikan baik-baik gambar ini. Nah, ini menggambarkan fase atau langkah dari solver. Dapat diamati bahwa pertama, masalah yang datang terfragmentasi menjadi beberapa bagian. Fragmentasi berlanjut sampai masalah unit diperoleh. Pada fase selanjutnya, solver mencoba mencari solusi untuk setiap masalah unit dengan berinteraksi dan berbagi informasi dan fasilitas. Pada fase terakhir, subsolusi yang diperoleh diintegrasi untuk membentuk solusi akhir dari suatu masalah. Adapun beberapa karakteristik kecerdasan buatan terdistribusi. Yang pertama adalah kecerdasan buatan terdistribusi atau disebut juga dengan kecerdasan buatan terdesentralisasi adalah subbidang kecerdasan buatan yang berkomitmen pada peningkatan penalaran terdistribusi untuk masalah. Nah, untuk karakteristik yang kedua adalah kecerdasan buatan terdistribusi secara tegas diidentifikasi oleh sistem multi-agen dan pemecahan masalah terdistribusi. Yang ketiga adalah tujuan kecerdasan buatan terdistribusi adalah untuk menjelaskan pemikiran, pengaturan, pembelajaran, dan pengenalan masalah kecerdasan buatan, terutama ketika mereka membutuhkan sejumlah lebih besar informasi dengan menyerahkan masalah tersebut kepada agen independen. Yang keempat, kecerdasan buatan terdistribusi mempertimbangkan interkoneksi dan interoperasi dari berbagai sistem hereditas yang ada. Dengan membangun selubung agen di sekitar sistem warisan seperti itu, mereka dapat dimasukkan ke dalam daftar agen. Yang kelima, kecerdasan buatan terdistribusi meningkatkan eksekusi sistem kerangka kerja secara eksplisit menggunakan komponen efektivitas komputasi, ketergantungan, ekstensibilitas, viabilitas, daya tanggap, kemampuan beradaptasi, dan penggunaan kembali. Dan yang keenam adalah kecerdasan buatan terdistribusi memberikan pengaturan dalam keadaan di mana kemampuan subsistem tersebar secara spasial dan transien. Dalam perencanaan multi-agen terpusat, biasanya ada seorang koordinator yang setelah menerima semua rencana lingkungan dari setiap agen menyelidikinya untuk membedakan potensi penyimpangan dan hubungan yang bentrok. Misalnya, perebutan antara agen atas aset yang dibatasi. Operator perencanaan atau koordinator pada saat itu berusaha untuk mengubah rencana pemecahan atau parsial ini dan menggabungkannya ke dalam rencana khusus di mana interaksi yang berbenturan dihilangkan. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Menurut George melambangkan metodologi seperti ini di mana
koneksi bentrok dibedakan dan dirakit menjadi area dasar. Dalam rencana khusus akhir, arahan korespondensi disematkan untuk mensinkronkan semua agen yang berpartisipasi, sehingga mereka dapat berkolaborasi secara efektif. Sedangkan menurut Camerata, MC Arthur, dan Steve pada tahun 1983 menggunakan pengaturan multi-agen terkonsentrasi di ruang kontrol lalu lintas udara yang ditiru. Dalam model mereka, agen, atau dalam hal ini adalah pesawat, tampaknya berada dalam situasi bentrokan potensial. Misalnya, dua pesawat menuju kecelakaan, memilih pesawat acak, pesawat 1 atau pesawat 2. Nah, di antara mereka yang akan bertindak sebagai koordinator dan membuat keputusan untuk memperbaiki masalah crash. Skema agen tambahan diteruskan ke koordinator ini. Koordinator pada saat itu akan berusaha untuk merevisi rencana penerbangannya sendiri sedemikian rupa sehingga menyelesaikan perselisihan. Nah, dengan teknologi ini kita dapat mengelola data dalam jumlah berapapun. Tetapi, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi jumlah energi yang digunakan, diperlukan kecerdasan buatan terdistribusi untuk pengambilan dokumen. Tetapi sebelum menggunakan kecerdasan buatan terdistribusi untuk temu kembali dokumen, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang kecerdasan buatan terpusat untuk temu kembali dokumen. Dalam sistem terpusat seperti Google, setiap kali seseorang memasuki query, ada beberapa robot atau algoritma yang disebut sebagai laba-laba atau perayap yang menelusuri semua situs web dan mencari kata-kata dalam query. Laba-laba hanya mencari kata kunci dan mengabaikan kata lain seperti kata penghubung. Itulah sebabnya, jika kita mencari sesuatu dengan mengubah kata penghubung, hasilnya akan sama. Kemudian, setelah mencari situs atau halaman, Google memberi peringkat menurut algoritma. Kata kunci beberapa kali halaman tersebut dirujuk oleh situs web lain dan halaman. Kemudian, itu menunjukkan hasilnya kepada kalian. Setelah itu, mencatat hasil dan query tersebut dan pada pencarian berikutnya, Google akan mengambil record untuk memberikan hasil yang paling sesuai. Sekarang masalahnya adalah ia menyimpan data di servernya dan ini disebut sebagai sistem terpusat. Masalah dengan sistem terpusat adalah membutuhkan sejumlah besar penyimpanan dan daya komputasi untuk menyimpan data dan menggunakannya. Masalah lain adalah perusahaan juga dapat menggunakan data. Di dunia saat ini, data adalah segalanya dan dengan melakukan query, kami memberikan data secara gratis. Di sini kita dapat menghubungkan dengan pepatah, jika kamu tidak membayar untuk produk, maka kamu adalah produknya. Dengan data ini, perusahaan dapat mempengaruhi keputusan kita, memprediksi keputusan kita, dan bahkan memanipulasi keputusan kita. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat konsep sistem terdistribusi atau desentralisasi. Dalam sistem terdistribusi, ketika seseorang mencari query, mesin pencari mencoba menemukannya di buku besar terdistribusi dan kemudian mencantumkan hasilnya. Rincian tentang pencarian disimpan dalam buku besar yang didistribusikan setelah menginskripsinya. Buku besar terdistribusi dibuat atau dibangun dengan bantuan semua node atau setiap komputer yang terhubung ke jaringan. Semua node bekerja untuk mencari dan memperbaharui buku besar yang didistribusikan. Kecerdasan buatan pada dasarnya adalah bagaimana membuat mesin lebih pintar, meskipun pembelajaran mesin adalah prosedur penerapan sistem komputasi yang mendukungnya. Mekanisme kecerdasan buatan dapat memperkirakan hasil pasca operasi, mengurangi kekambuhan, dan meningkatkan aliran pasien. Dengan kata lain, dokter dapat menggunakan solusi ini untuk mengelola diagnosis medis dengan cepat dan akurat.
untuk membuat keputusan yang tepat untuk pasien yang tepat oleh dokter pada waktu yang tepat. Dokter memerlukan data yang berpengetahuan, analisis waktu nyata, dan pemodelan prediktif untuk meningkatkan perawatan kesehatan. Analisis kesehatan real-time membantu merampingkan dan mengotomatisasi proses pengumpulan dan pengukuran data kesehatan yang melimpah dengan memenuhi kebutuhan perawatan dan biaya. Di masa depan, tugas utamanya adalah memecahkan masalah penggunaan big data di setiap fase tertentu dengan menentukan fungsi perangkat keras, mana yang memerlukan metode tujuan, serta teknik dan metode implementasi khusus untuk mewujudkan kombinasi terbaik big data. Dengan teknik seperti Intelligence of Things, kecerdasan buatan, kemampuan cloud, dan pemrosesan terdistribusi.